Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Damsir Ali kembali lagi menyapa kita semua. Mudah-mudahan anak Ustadz semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bisa menjaga kesehatan diri sendiri dan menjaga kesehatan keluarga dan orang-orang sekelilingnya. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan mencoba mengulang materi pelajaran yang telah kita pelajari, khususnya pada tema 9, yaitu pada materi IPA, yaitu memahami sistem tata surya. Walaupun materi pelajaran ini sudah kita pelajari, tapi tentunya perlu kita kaji kembali, kita ulang kembali supaya materi pelajaran ini tidak hilang dari pikiran kita, dari ingatan kita. Baik anak Ustadz, kita mulai, yaitu memahami sistem tata surya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bahwa tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Dengan kata lain, sistem tata surya kita terdiri atas matahari sebagai pusat dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Benda langit yang mengelilingi matahari adalah 8 buah planet dan jutaan benda langit lainnya. Di antaranya itu adalah komet, asteroid, meteoroid, dan satelit dan lain sebagainya. Itu adalah benda-benda yang ada di langit. Nah, selanjutnya, apa saja benda-benda yang menghuni tata surya? Nah, di sini dijelaskan bahwa tata surya itu dihuni oleh sebuah bintang yang disebut matahari dan 8 planet. Kemudian, tata surya juga dihuni oleh 34 satelit, salah satunya adalah bulan. Kemudian, 5.000 asteroid, jutaan meteoroid, dan lebih kurang 100 miliar komet. Wah, luar biasa banyak ya. Kemudian tata surya juga dihuni oleh bintik debu, molekul gas, atom lepas yang tidak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, susunan matahari ya. Susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Nah, kita lihat. Anggota tata surya yang pertama adalah matahari, kemudian ada planet, ya. Kemudian ada lagi asteroid, ada satelit, ada meteoroid dan komet. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Ini adalah gambar susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Di tengah-tengah kita lihat ada matahari, kemudian dikelilingi oleh 8 planet yang ada di tata surya. Ya. Kemudian matahari. Matahari adalah benda langit yang sangat besar yang berdiameter 1,4 juta kilometer. Ini adalah ukuran yang sangat besar ya anak Ustadz ya. Kemudian matahari itu berupa bola gas raksasa yang disebut juga sebagai bintang. Matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Maka matahari ini disebut dengan bintang karena dia bisa menghasilkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari itu berasal dari reaksi gas-gas di dalam inti matahari itu sendiri. Nah, ini ada gambar matahari ya. Terlihat begitu panas ya. Selanjutnya, itu yang kedua adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Contohnya adalah planet Merkurius. Ini dapat kita lihat ya pada panahnya. Kemudian ada lagi planet Venus. Kemudian ada lagi planet Bumi. Kemudian planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan terakhir
planet Neptunus. Ini adalah 8 planet yang terdapat di tata surya. Kemudian ada juga asteroid, ya. Kemudian ada komet. Kemudian karakteristik masing-masing planet. Nah, ini juga perlu kita ketahui, kita ingat kembali bahwa ada 8 planet yang harus kita tahu karakteristik masing-masing planet. Yang pertama, planet Merkurius. Planet Merkurius ini adalah planet yang letaknya terdekat dengan matahari. Ya. Kemudian yang kedua, ada planet Venus, yaitu disebut juga dengan bintang kejora atau planet terpanas. Karena letaknya juga terdekat di matahari, ya. Nomor 2 setelah Merkurius. Yang ketiga itu adalah planet bumi, satu-satunya planet yang ditempati oleh makhluk hidup, yaitu adalah planet bumi. Di situ ada keterangannya juga bahwa revolusi bumi itu 365 seperempat hari. Mereka berotasi sampai 30 hari. Revolusinya 365 seperempat hari dan rotasinya 30 hari. Kemudian yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars ini planet kering, tertutup debu merah, diameternya itu 6.760 km dan berevolusi sampai 678 hari. Rotasinya sama dengan bumi, yaitu 30 hari. Kemudian ada planet Jupiter. Planet Jupiter ini adalah planet dengan ukuran terbesar di tata surya, ya. Kemudian ada yang keenam, yaitu planet Saturnus, yaitu planet terbesar kedua setelah planet Jupiter. Kemudian ada lagi planet Uranus, yaitu planet yang sangat jauh dengan matahari. Kemudian ada lagi planet Neptunus, itu adalah planet terluar karena dia planet yang terjauh, ya, yang terjauh di antara planet-planet lainnya dengan matahari. Selanjutnya, pengelompokan planet. Planet ini bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet inferior dan planet superior. Apa itu planet inferior dan planet superior? Dapat kita lihat di sini. Ada di sana terlihat planet superior dan planet inferior. Apa itu planet inferior? Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Dia orbitnya berada di dalam orbit bumi, yaitu yang termasuk planet inferior antara lain adalah Merkurius dan Venus. Ini adalah planet yang letaknya di antara bumi dan matahari, yaitu planet Merkurius dan Venus. Itu disebut planet inferior. Orbitnya berada di dalam orbit bumi. Kemudian ada lagi planet superior, adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, berarti setelah bumi, ya, urutannya melewati bumi, yaitu diantaranya adalah planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini termasuk planet superior karena orbitnya berada di luar orbit bumi. Selanjutnya, ada lagi pembagian, pengelompokan, yaitu planet luar dan planet dalam. Apa itu planet luar dan apa pula itu planet dalam? Planet dalam, planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid, yang termasuk kepada planet dalam diantaranya adalah planet Merkurius, planet Venus, bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid, yaitu yang termasuk planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dapat kita lihat pada gambar, ya. Dia berada di luar asteroid. Yang berada di luar asteroid itu adalah planet luar. Yang berada di dalam asteroid itu disebut dengan planet dalam. Oke. Kemudian kita lanjutkan kepada periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet
untuk mengitari matahari 1 kali putaran. Nah, kemudian apa akibat yang ditimbulkan oleh revolusi bumi? Nah, pertama, terjadinya pergantian musim di bumi. Kemudian terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap bulan. Terjadinya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Kemudian gerak semu tahunan matahari. Ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh revolusi bumi. Selanjutnya, periode rotasi. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya 1 kali putaran. Nah, tadi kita tahu bahwa planet melakukan rotasi membutuhkan waktu selama 30 hari ya. Akibat dari rotasi ini adalah pergantian siang dan malam, perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda, kemudian gerak semu harian matahari, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya, kemudian perubahan arah angin di khatulistiwa. Ini adalah akibat dari rotasi. Ini kita lihat ya. Ada gambar siang dan malam pada matahari, pada bumi yang tengah berputar, yaitu mengalami rotasi ya. Itulah kita lihat. Oke. Selanjutnya adalah asteroid. Planet-planet kecil yang berada di antara orbit Mars dan orbit Jupiter. Foto asteroid bisa kita lihat ya. Ini berbentuk bebatuan besar ya. Inilah wujud dari foto asteroid bila kita lihat dari jarak dekat ya. Oke, lanjutkan. Ada lagi satelit. Satelit ini dibagi menjadi 2, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit ini merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiring planet di dalam mengorbit matahari. Satelit alam juga dinamakan bulan. Ini satelit alam itu adalah bulan. Itu dapat kita lihat ada matahari, kemudian yang berwarna biru itu adalah bumi, dan ia juga dikelilingi oleh satelit yaitu bulan. Oke. Satelit buatan yang digunakan untuk komunikasi. Satelit buatan itu adalah ciptaan manusia. Kemudian apa gunanya satelit buatan itu? Itu untuk sebagai bantuan untuk manusia untuk memperlancar komunikasi seperti pemancar jaringan dan sebagainya. Ini dia contohnya. Itu adalah contoh satelit buatan ciptaan manusia yang dikirim ke luar angkasa ya. Kemudian yang kelima adalah meteor. Batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Ini meteor ya. Ini juga merupakan meteor. Meteor ini dinamakan juga sebagai bintang beralih, atau dibilang juga semua orang-orang adalah bintang jatuh, katanya itu adalah meteor ya. Kemudian ada lagi komet. Benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Ini ciri-ciri komet. Komet selalu ekornya itu menjauhi matahari ya. Bagian dari komet inti, awan hidrogen dan ekor. Oke, ini adalah ada gambarnya ya. Bagian dari komet adalah inti, awan hidrogen dan ekor. Itu ada bagian-bagian dari komet itu sendiri. Nah, itu dia materi kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini.